Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lidah kita selalu berikan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat umur yang masih Allah berikan kepada kita. Hari ini tanggal 1 bulan 1 2025, tidak terasa usia kita semakin bertambah. Kesempatan kita untuk beribadah, untuk beramal semakin berkurang. Karena kebanyakan kita memakai tanggalan milenial. Tanggal berapa lahir, tanggal sekian, bulan sekian, 19 sekian. Jarang sekali di antara kita yang memakai tanggalan Hijriah. Maka hari ini kita memasuki tahun yang baru, dan kita berharap ke depan kita semakin baik, kita semakin banyak beribadah, kita semakin rajin untuk mendatangi majelis-majelis taklim, semakin rajin berzikir, membaca Al-Quran. Kita niatkan semakin rajin untuk membantu sesama, semakin rajin untuk menggunakan dan memanfaatkan waktu yang ada. Karena waktu ini kata ulama adalah modal kita. Kalau sudah modal tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Waktunya habis. Sudah disalatkan di depan imam, kita tidak bisa apa-apa. Modal kita sudah habis. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita tentang waktu yang ada. Semuanya diberi kesempatan 24 jam sehari semalam. Tapi siapa yang beruntung, yang banyak menggunakannya untuk kebaikan. Sehingga setiap ibadah itu ada waktunya. Salat ada waktunya. Puasa ada waktunya. Haji ada waktunya. Zakat ada waktunya. Pertanyaannya, kenapa semua itu dikaitkan dengan waktu? Kenapa semua itu dikaitkan dengan
waktu. Bahkan kalau di luar waktunya, ibadah itu tidak sah. Kenapa? Karena waktu itu Allah ingin mengajarkan kepada kita. Contoh umpamanya salat fardu 5 kali sehari semalam, dan waktunya sudah ditentukan. Nggak ada dalam salat maghrib sebelum sampai waktu. Aku nggak kita kira sembahyang maghrib sebelum sampai waktu. Kita ya, aku lah sembahyang maghrib setelah waktu. Akhirnya aja kan jam 8 dia sembahyang maghrib. Kenapa? Akulah yang puasa. Kalau sudah sampai waktu terbit fajar minum, kenapa kita? Aku yang berbuka kalau belum tenggelam matahari. Kenapa? Haji bulan Dzulhijjah ke-9 hari Arafah, ya kan? Semua itu, dan semuanya mengikuti itu. Tidak ada yang tidak mau mengikutinya. Sehingga ulama mengatakan Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya waktu. Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang waktu, pentingnya waktu. Mungkin waktu bagi seorang pedagang beda dengan waktu pegawai negeri. Ya kan? Kalau pedagang biasanya waktunya dia merasa sangat berharga apabila para rame berdagang. Kalau kau ditempati matahari. Tapi kalau pegawai negeri biasanya waktunya saat-saat menunggu kegiatan cair. Ya, beda. Sehingga Rasulullah SAW ketika ditanya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Amal yang paling dicintai apa? Kata sahabat. Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktunya. Jadi kalau kita memperhatikan semua kewajiban-kewajiban kepada kita yang diwajibkan oleh Allah itu tidak pernah terlepas dari waktu, supaya kita bisa menggunakan waktu itu dengan sebaik-baik. Bahkan waktu sholat, imam sudah assalamualaikum, kita datang ke masjid, habis waktunya untuk berimaman. Mau lagi kita lagi sembahyang dengan berimaman, imam itu awal lagi kan, kecuali bikin jemaah baru. Tayamum ada waktunya. Ibu yang menyusui anaknya ada waktunya. Bahkan talak pun ada waktunya. Masa iddah perempuan ada waktunya. Semua dikaitkan dengan waktu. Begitu pentingnya waktu bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada kita, mari kita gunakan waktu yang masih diberikan Allah ke depan buat kita untuk selalu mengerjakan hal-hal yang sifatnya bermanfaat kepada kita, baik manfaat dunia atau manfaat akhirat kepada kita. Jangan sampai kita terlena dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan yang luar biasa kepada kita. Karena nikmat itu sangat banyak.
sudah Allah jelaskan kepada kita itu tentang nikmat, ada nikmat usul dan nikmat furu'. Ulama itu membagi nikmat itu ada dua, usul dan furu'. Nikmat pokok, nikmat pokok itu yang pertama yang adalah iman, pokok, modal. Nikmat sehat itu modal untuk melakukan kebaikan. Nikmat kita mendengar, nikmat kita bisa berbicara, semuanya itu adalah nikmat usul, nikmat modal. Nikmat punya ilmu itu juga nikmat usul, modal. Karena dengan ilmu orang bisa berbuat, bisa mengerjakan sesuatu dengan baik. Modal yang sangat luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu kita ke depan dengan sebaik-baiknya seperti ulama-ulama salafun saleh, orang terdahulu. Bahkan mereka menganggap waktu itu lebih penting daripada segala-galanya. Ada seorang ulama yang saking ingin menggunakan waktunya itu, sambil makan saja dia sambil membaca, sambil makan. Bayangkan. Dan makannya pun bukan dia, disuapi oleh saudaranya. Saking tidak mau melewatnya waktu yang sangat berharga. Kita kadang merasakan waktu itu berharga kalau kita kadang mepet, kadang memerlukan. Kalau sudah memerlukan, masalah bahaya banget. Setengah jam pesawat akan pick up. Mana setengah jam ke mana? Ya lah, bahaya kemana? Kalau masih di jalan lagi, bahaya kemana? Bapak Ibu rahimahullah, kita berharap dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengisi waktu kita dengan ibadah-ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan kajian kita yang berkaitan masih dengan surah Maryam. Surah Maryam ayat ke berapa? 60 bulan. Illa man taba wa amana wa amila salihan. Dan ayat ke-59 kemudian ayat ke-60. Ayat 61 Allah mengatakan jannah illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah la yuzlamuna syai'an. Orang-orang yang berbuat kerusakan, yang meninggalkan salat, yang mengikuti hawa nafsunya, itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka sangat menyesal, kecuali kata Allah orang-orang yang bertaubat dan beramal saleh. Wa amana wa amila saleh. Fa ulaika, maka mereka itu yadkhuluna al-jannah, akan masuk ke dalam surga, wala yuzlamuna syai'an. Mereka tidak dikurangi sedikit pun dari balasan apa yang kebaikan yang mereka lakukan. Seperti apa mengatakan jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib. Surga tempat tinggal yang Allah yang bersifat rahmat telah janjikan kepada hambanya bil ghaib. Surganya belum bisa dilihat. Innahu kana wa'duhu mati. Sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi. Dalam kesempatan hari ini ingin mengajak kita mengetahui bagaimana Al-Quran berbicara tentang surga. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang surga. Yang pertama, apa itu surga? Surga itu apa?
Yang ada di dalam bayangan, dalam benak kita, kalau mendengar surga, pasti nyaman, enak, dan semua enak ada di sana. Itu yang terlintas di dalam benak kita. Mendengar surga, pasti nyaman, pasti enak. Sehingga orang yang sangat merasa nyaman di dunia, ucap asa di surga, ada belum masuk surga itu, ya Allah, asa di surga, enggak masuk surga. Di sini beliau definisikan mastamalat alaihi min anwa'in na'im. Di sana ada seluruh nikmat, kata seluruh nikmat, wal laddah, seluruh yang enak-enak, wal bahjah, seluruh yang menggembirakan, wa qurratul ain, seluruh yang menyenangkan. Jadi tidak ada sama sekali yang tidak menyenangkan dalam surga, tidak ada. Semuanya berbeda dengan neraka. Neraka itu semua kesakitan, tidak ada yang enak sama sekali. Bagi orang yang beriman akan masuk ke dalam surga khalidina fiha, selama-lamanya. Sehingga dijelaskan di sini tidak panas, tidak dingin, tidak ada yang merah dingin, tidak ada yang sakit, tidak ada lagi kematian, tidak ada keperluan, semuanya ada. Apa saja. Yang paling bagus itu adalah Al-Firdaus. Tapi yang paling tingginya adalah Al-Wasilah, surga Al-Wasilah. Pintunya berapa? Anak-anak SD pasti tahu sudah, apalagi pintunya 8. Ada namanya Babus Syahadatain, pintunya pintu Syahadatain. Ada namanya pintu As-Salah, ada namanya pintu puasa Rayyan, ada namanya pintu zakat, ada namanya pintu haji, ada namanya pintu al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Orang yang senang mengajak orang kebaikan, senang mencegah kemungkaran. Ada pintu yang senang orang menyambung silaturahmi. Ada pintu jihad, orang yang senang berjihad. Allah simpankan surga itu, persiapkan surga itu kepada hamba-hambanya yang bertaubat, yang beriman, dan beramal saleh. Allah simpankan. Al-Quran sendiri, di dalam Al-Quran itu ada 201 kali disebutkan. Ada ulama yang menghitung. Banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Jannah yang disiapkan, surga yang disiapkan, tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman dengan segala fasilitas dan penghuninya, dengan nama-namanya, dengan pintunya, dengan tingkatannya, dengan jumlah sungainya, dengan jumlah kamar-kamarnya, dengan pohon-pohonnya, dengan buah-buahnya.
Tidak ada satu surah pun di dalam Al-Quran yang tidak menjelaskan tentang surga, baik pun secara langsung ataupun tidak. Luar biasa. Dalam surah An-Nisa, walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini tidak pernah lepas yang lain. Sanudkhiluhum, pasti nanti kami masukkan kepada ke dalam jannatin, surga tajri min tahtihal anhar, di bawah surga itu akan mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Sehingga di dalam surah As-Sajdah itu dijelaskan, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak akan pernah mengetahui jiwa apa yang Allah simpankan buat mereka dari yang selalu menyenangkan. Untuk apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu sebagai balasan dengan apa yang pernah mereka lakukan, amal baik kepada Rasul. Setiap ahli tauhid, setiap orang yang bersyahadat, yang tidak membawa setelahnya kepada kemurtatan dan kekufuran, itu pasti masuk surga, pasti masuk. Cuman ada yang langsung, ada yang, sehingga Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku nanti akan masuk surga. Seluruhnya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali dia tidak mau kata Nabi. Jadi yang tidak mau masuk surga itu kita orang, bukan dihalangi dia surga, tidak, karena dia tidak mau. Sehingga para sahabat bingung. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau? Beliau, man ata'ani dakhala al-jannah. Orang yang mengikutiku, orang yang berbuat taat kepadaku, mengikuti sunnahku, dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, dan siapa yang tidak mau ikut dengan aku, faqad aba, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Ya, jelas sebenarnya. Jelas sebenarnya. Sehingga ayat lain Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau pindah, senang sudah. Orang kalau senang dalam suatu tempat, lalu meninggalkan, nyaman, salih meninggalkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan begini, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sara ahlul jannati ila al-jannah wa ahlun nari ila an-nar fiha bil maut. Nanti apabila sudah masuk orang ahli surga, penduduk surga masuk ke surga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka nanti kematian itu dibendakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yud'ala bainal jannati wan nar thumma yudbah. Ditempatkan antara surga dan neraka, kemudian itu disembelih. Jadi kematian itu nanti dirupakan seperti hewan yang berbenda. Setelah disembelih, thumma yunadi munadin, kemudian ada pengumuman.
Pengumumannya apa? Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, la mautan, selamanya kalian tidak akan mati lagi. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la mautan, kalian pun tidak akan pernah mati lagi, hidup selama-lamanya. Fayazdadu ahlul jannati farahan ila farhihim, maka orang ahli surga semuanya bergembira, tambahnya kegembiraan mereka. Tapi sebaliknya, wayazdadu ahlul nari huznan ila husnihim, maka bertambah sedih ahli neraka karena mereka tidak akan pernah mati. Ini saya Imam Bukhari. May yadkhulul jannata yun'amu la yun'as. Orang yang masuk ke dalam surga, dia akan merasakan nikmat dan dia tidak pernah bersedih. La tubla thiyabuhu, pakaiannya kada buruk-buruk, hanya terus. Tidak, wanita ini, ya, bilanya kalancakan dan jamur ubas. Sana kada pakaian kada hancur. Wala yufna syababuhu, dan dia kada menjadi tua. Anu melata. Dan kita umumnya meninggal usia 70 tahun, karena di surga semuanya menjadi pemuda. Makanya kata Nabi, seorang perempuan kan bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, belumnya kira-kira masuk surga. Ujar Nabi, kayak kamu ini kan masuk surga. Maka kamu kan masuk surga. Karena umur segitu tuhan, menangislah sikit. Nabi berkaya sambil berjujur. Nabi dalam bahasa Arab Tauriyah, menangis. Lalu dijelaskan, pian kalau masuk surga rasanya anu pulang, muda pulang, dan tidak pernah sakit. Inna lakum antasihu, kalian selalu sehat. Wala tuslimu, dan tidak pernah lagi. Kalau di dunia ini terpaksa sakit, apalagi musim-musim sekarang. Janganlah berawal-awal sedikit para pingin. Apalagi kita yang sudah usianya di atas 50 tahun, kehujanan saja 2 hari marah para dunia. Itu di dunia, tapi di akhirat juga. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardh. Sabiqu, bersegera, berlomba. Kalau bersegera itu kan biasanya kalau kita berjalan, umpamanya dari rumah ke masjid itu 10 menit, kalau bersegera biasanya bisa 5 menit sampai ke. Janganlah bersegera, berlomba, berdahuluan kalau suruh panjang. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan dari Tuhan. Dan wajan nanti ila jannatin, ke surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Bayangkan kan, di sekitarnya seluas-luasnya akan di surga seperti langit dan bumi. Ya, luasnya pernah bayangkan. Tapi untuk siapa ada orang? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Disiapkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tadi disebutkan, dzalika fadlullah. Iman itu adalah karunia dari Allah. Kita dijadikan orang beriman karunia. Nabi berjuang hidup mati menyuruh orang beriman kalian. Kita lahir sudah beriman dari orang tua yang sudah beriman.
Yu'tihi man yasha. Allah berikan kepada Allah dengan orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Karunia Allah itu sangat agung, sangat besar. Jadi masuk surga iman sebabnya. Surga karunia, iman juga karunia Allah. Tapi kita masuk surga bukan karena amal. Masuk surga karena kita taat kepada Allah sehingga Allah memberikan rahmat. Taat kepada Rasul, kepada Allah sebab mendapatkan rahmat. Dengan rahmat Allah kita masuk surga. La yadkhulu ahadan amaluhu al-jannah. Seorang tidak akan masuk surga karena amalnya. Bingung sebentar. Sehingga mereka bertanya. Jadi kalau kita bingung itu disuruh bertanya. Jangan bingung sorangan. Wala ya Rasulullah. Ya Pak. Kalau masuk surga karena amal lah. Ya, malah anak. Aku juga. Illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Kecuali hanya karena karunia dan kasih sayang. Makanya kata Nabi, fasaddidu kata Nabi. Apa fasaddidu? Benarkan iman kalian, benarkan amal kalian. Harus beriman yang benar dan beramal yang benar. Waqaribu, dekatkan diri kalian. Dekatkan kepada Allah. Dan kalau sudah dekat, insya Allah akan memberikan rahmatnya. Di sini beliau berbicara tentang surga yang ditempati Nabi Adam. Ini perbedaan pendapat, kita tidak membahas. Surga yang wujud kayak hari kiamat itu memang hanya kebun di dunia. Itu diperdebatkan oleh para ulama sehingga ada 4 pendapat terjadi itu karena itu sesuatu yang tidak dibebankan kepada kita untuk mengetahuinya. Yang penting kita sudah. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran ini surga itu dengan beberapa nama. Yang pertama Darussalam. Di dalam ayat yang ada di surah Al-An'am 127 Allah katakan lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka yang beriman nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang namanya Darussalam. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Karena Allah lah yang akan menolong mereka. Kenapa? Karena amal-amal mereka. Karena amal mereka. Kenapa dinamakan Darussalam? Karena orang yang di dalam surga selamat dari siksa api neraka, siksa api neraka. Bima kanu ya'malun, dengan amal-amal saleh yang mereka lakukan. Bahkan di surah Yunus Allah katakan, wallahu yad'u, Allah mengajak kemana? Ila Darussalam, untuk masuk ke dalam surga. Diajak semua manusia itu untuk masuk ke dalam surga. Tapi ada yang mau qadar. Wa yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendakinya ila siratal mustaqim. Yang kedua ada namanya Jannatul Khuldi. Di dalam surah Al-Furqan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Katakan kepada orang-orang yang mendustakan tentang Islam, yang mendustakan tentang kiamat, yang mendustakan tentang hari akhirat, apakah itu lebih baik
atau surga yang kekal yang sudah disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kanat lahum jazaan wa masir. Surga khuldi itu adalah menjadi penghargaan buat mereka dari segala ketaatan yang mereka lakukan. Yang ketiga namanya Darul Muqamah dalam surah Fatir. Alladzi ahallana Darul Muqamah min fadlihi. Allah yang menempatkan kami di dalam surga yang namanya tempat tinggal. Darul Muqamah itu tempat tinggal. Min fadlihi, hanya karena semata-mata karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di sana tidak ada lagi kecapean, kelapahan. Kelapahan awak kalau bisa dulu ini kelapahan biasanya saat berjalan berbagawi di siang hari kelapahan. Di sana ada. Atau kada merasa sumpah lagi. Orangnya ada lapar tapi sumpah karena banyak pikiran terjadi. Karena lagi. Karena das masuk. Yang keempat jannatul adn. Itu yang dalam surga. Ada yang itu. Jannat surga. Dan itu artinya surga tempat tinggal dua sama. Tempat tinggal. Jannatu adnin yadkhulunaha. Mereka akan masuk ke dalamnya. Luar biasa. Yang keempat ada dikatakan jannah itu namanya darul hayawan. Darul hayawan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Law kanu ya'lamun. Kata Allah, sesungguhnya hari akhirat itu adalah kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang selama-lamanya bagi ahli surga dan kehidupan selama-lamanya bagi ahli neraka. Laukanu ya'lamun, kalau mereka sadar. Tapi banyak manusia yang tidak sadar, mengejar kenikmatan sesaat tetapi melupakan kenikmatan yang abadi. Banyak. Bisa karena harta, bisa karena jabatan, bisa karena ego, sombong. Ada yang namanya jannatul ma'wa. Ma'wa itu tempat tinggal. Ada lagi jannatul firdaus. Dalam Al-Quran itu 2 kali disebutkan jannatul firdaus. 2 kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jannatul firdaus. Yang kedua berkaitan dengan tingkatan derajatnya. Derajat surga. Surga itu dikatakan jannat lahumud darajatul ula hum darajatun indallah. Punya tingkatan. Lahum darajatun inda rabbihim. Punya tingkatan. Surga itu punya tingkatan. Sehingga Nabi mengatakan inna fil jannati mi'ata darajat. Surga itu baik 100 tingkat. 100. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Allah siapkan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. 1 tingkat itu jaraknya antara langit dan bumi. Bayangkan kan berapa ribu kilo antara langit dan bumi. Itu 1 tingkat kali 100. Fa'idha sa'atu billahi fas'aluhu al-firdaus. Kalau minta surga, kata Nabi kepada Allah, mintalah surga
Al-Firdaus. Karena surga Firdaus itu di bawah arsy tempatnya. Dan dari sana nanti sungai-sungai itu mengalir. Dari sana nanti sungai-sungai ini derajatnya sangat jauh antara langit dan bumi, bukan 5 meter kayak di hotel contohnya 3 meter satu tingkat kan. Antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi dan derajat yang paling tinggi itu adalah al-wasilah. Makanya kita kalau menjawab setelah azan itu dalam sebuah hadis itu, idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulu, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Tsumma sallu alayya, yang bersalawatlah kepada. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang bersalawat kepada satu kali, Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10. Summa, kemudian sallallahu li al-wasilah, mintakan kepada Allah untukmu derajat al-wasilah. Ya Allah, silam tingkat paling tinggi juga derajatnya. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena itu tempat yang paling tinggi di surga. La tambari illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala lil wasilah hadlat lahu syafa'ah. Siapa yang memintakan kepada aku tingkatan wasilah surga itu nanti, maka nanti dia akan mendapatkan syafaatku. Jadi ini luar biasa Pak ya. Jadi kalau orang adab itu kadang-kadang banyak seperti itu benar masih perhatikan. Dan setelahnya itu kita baca doanya yang biasa. Dan jangan sampai itu tidak diucapkan, karena itu salah satu menyebabkan kita dapat syafaat. Pertolongan dari Rasulullah SAW, sahih riwayat Imam Muslim. Ya, selain Nabi menjelaskan tingkatan yang paling rendah, dan kan yang paling tinggi. Terus sedikit lah 5 menit lah. Mohon maaf 5 menit jangan tanggung. Kita ingin tahu tingkatan paling rendah penghuni surga yang paling rendah. Rasulullah SAW bersabda, Sa'ala Musa Rabbah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Tuhan, ma adanya ahlul jannah manzilatan, derajat yang paling rendah bagi orang surga seperti apa? Qala huwa rajulun yujiu, seorang laki-laki didatangkan ba'dama adkhala atau udkhila ahlul jannah, orang habisan dalam surga bertanya, ini dikeluarkan dari belakang, anak dimasukkan ke dalam surga. Dikatakan kepadanya, udkhil jannah, masuk ke surga. Wa yaqulu ay rabbi kaifa, wahai Tuhanku kenapa masuk? Wa qad nazala manazilahum, orang sudah masukkan dah habisnya. Wa akhadu akhadatihim, mereka sudah menempati tempat mereka masing-masing. Maka Allah katakan, apabila ayyakuna laka misla malikin min mulkid dunia, kira-kira kamu senanglah jangan Allah kalau memberikan tempat di surga seperti seorang raja di dunia. Fayaqul raditu, Musa
Maka kata Allah, fayaqulu dzalika fayaqulu laka dzalik. Oh ya Allah, ya seperti itu yang katakan. Wa mislahu. Sekali lipatnya dilipatkan lagi sampai 4 kali lipat. 4 kali lipat. Hebatnya daripada raja di dunia. Fayaqulu bil khamis, sampai 5 kali lipat diluaskan diberikan. Mengerti itu Rabbi, senang banget dari Tuhanmu. Maka Allah katakan, laka wa asyratu amsalnya, 10 kali lipat kata Allah. 10 kali lipat daripada raja dunia. Maka katanya, ya Rabbi, aku senang banget. 10 kali lipat. Kurang mau jadi gubernur aja berapa? Jadi presiden. Ini raja 10 kali lipat dalam hak perolehannya tinggi gitu. Nah, ini luar biasa. Kita mudah-mudahan dan keluarga kita masukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Insyaallah nanti kita berbicara tentang nikmat surga yang dibicarakan di dalam Al-Quran. Seperti apa nanti kita sudah sering mendengar, teman Al-Quran sedang merangkum kepada kita agar kita semakin rindu, semakin senang beribadah, semakin senang ke masjid, semakin senang berinfak, semakin senang menolong orang, semakin ikhlas. Mudah-mudahan yang kita harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.